Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lanjutkan kembali membaca cuplikan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentang dalam tema tasawuf ya. Pada pertemuan sebelum ini kita telah membaca cuplikan tentang takwa, di mana makna sesungguhnya daripada takwa itu adalah bagaimana kesungguhan kita menjalankan perintah Allah dan kesungguhan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan kepada kita kenikmatan hidup di dunia dengan ketakwaan itu, sebagaimana yang Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah juga menjanjikan kenikmatan akhirat dengan ketakwaan itu, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa kelak akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, setelah kita membahas ini pada pertemuan sebelumnya, dan kita telah membaca beberapa definisi sahabat tentang takwa ini, definisi Umar bin Khattab dan definisi Ali bin Abi Thalib dalam memahami apa yang dimaksud dengan takwa. Hari ini kita akan melanjutkan bahwa apa sebenarnya buah daripada ketakwaan itu, selain daripada surga yang Allah janjikan, selain kenikmatan hidup dan penyelesaian masalah yang Allah janjikan. Maka kalau kita baca ayat yang berkaitan dengan takwa ini, Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah Allah mewajibkan kita bertakwa, di ujung ayat ada penggalan kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, jangan sampai kalian mati kecuali matinya dalam keadaan muslim. Ini akan kita fokus bahas apa makna daripada kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Secara teks kalau kita lihat ya, penggalan ayat ini tidak bisa dipisahkan dengan penggalan sebelumnya. Artinya perintah takwa di awal ayat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, tidak bisa dipisahkan dengan kata-kata, dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kalau kita mau katakan dengan bahasa yang sederhana, kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun adalah buah daripada ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Atau dengan bahasa Indonesianya, mati dalam keadaan muslim adalah buah daripada hasil ketakwaan kita kepada Allah ketika kita masih hidup. Artinya begini, semua orang ya, dalam hidupnya salah satu cita dari manusia adalah, cita-cita seorang muslim adalah mati husnul khatimah. Karena bagaimanapun yang terpenting bagi kita dalam hidup ini adalah bagaimana mengakhirinya. Al-a'malu bil khawatim. Amal-amal perbuatan kita ini tergantung bagaimana akhirnya, ujungnya bagaimana. Maka dalam sebuah hadis yang perlu kita ingat selalu ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada orang seumur hidupnya beramal seperti amalan penduduk surga. Artinya kalau kita lihat dia dengan amalan yang luar biasa, kita akan katakan ini orang cocoknya masuk surga ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Hampir dia masuk dalam surga gara-gara amalnya. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ternyata ketentuan untuk dia adalah dia mengakhiri hidupnya ini dengan mengamalkan amalan penduduk neraka, maka akhirnya dia masuk neraka. Sayang sekali, ini orang dari kecil beramal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan,
dan kita yakin ini orang dengan amalannya masuk surga. Ternyata dia menutup hidupnya dengan cara yang salah, tidak mampu dia menutupnya dengan husnul khatimah, maka dia masuk dalam neraka. Sebaliknya juga demikian, ada orang masa mudanya ahli maksiat, banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan, lalu dia mampu mengakhiri hidupnya ini dengan husnul khatimah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi hadis ini sebenarnya menganjurkan kepada kita hati-hati, jangan matinya su'ul khatimah. Siapapun kita, apakah kita pendosa, apakah kita ahli ibadah sekalipun, yang perlu kita jaga adalah bagaimana husnul khatimah. Ini paling penting. Atau dalam bahasa Al-Quran sering disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati dalam keadaan muslim. Kenapa? Karena Allah tidak menerima kecuali hamba-hambanya yang mati dalam keadaan muslim. Dan mati dalam keadaan muslim berarti kita masih punya harapan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah dan dia mati tidak batal kalimat la ilaha illallah ini dalam hidup dia, artinya tidak ada perilaku dia sehingga membatalkan kalimat la ilaha illallah ini. Kalau ada perilaku-perilaku dia membatalkan itu, misalkan dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka batal la ilaha illallahnya, berarti dia mati tidak dalam keadaan Islam. Selama kita mati dalam keadaan Islam, maka masih terbuka bagi kita kesempatan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat ya Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf mengatakan, berdoa kepada Allah, Allah anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Di antara doa Nabi Yusuf minta kepada Allah mati dalam keadaan muslim. Begitu juga pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati wahai anak-anakku, cucu-cucuku, kecuali kalian mati dalam keadaan muslim. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mati dalam keadaan muslim? Wa 'alal insan al-ijtihad fi hifzi islamihi. Setiap orang mesti sungguh-sungguh, mesti bermujahadah untuk menjaga keislamannya. Tidak goyang dengan cobaan-cobaan, tidak goyang dengan cobaan-cobaan apapun itu, ancaman-ancaman. Harus kokoh dengan agamanya, dengan bermujahadah. Apa makna mujahadah? Singkatnya makna mujahadah itu adalah kita paksa diri kita dalam beragama ini. Kita paksa diri kita untuk beribadah. Kita paksa diri kita melangkahkan kaki ke masjid. Kita paksa diri kita untuk berpuasa sunnah. Kita paksa diri kita untuk bersedekah. Itu makna bermujahadah. Kalau kita tak lawan nafsu kita, tak ada satu ibadah pun yang mau kita lakukan. Karena godaan iblis, kalau kita kalah, maka tidak ada satu pun ibadah yang bisa kita lakukan kalau kita kalah dengan godaan iblis. Maka perlu mujahadah. Mujahadah itu apa? Kita lawan iblis dalam diri kita. Kita lawan iblis dalam diri kita. Karena semua kita ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Kalau kita tak lawan sisi buruknya, maka sisi buruk nilai yang akan menang. Maka semua perbuatan dan perkataan kita adalah hal-hal yang buruk. Maka perlu bermujahadah. Fahibzi islamihi wa taqwiyatihi. Bermujahadah bukan hanya menjaga tapi mengokohkannya. Bagaimana cara mengokohkan keislaman? Hadir di majlis taklim, rajin mendengarkan nasihat, rajin melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bi fi'li ma amarallahu bihi min ta'atillah, dengan bersungguh-sungguh menjalankan apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tak bisa kita pisahkan mati muslim dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa dipisahkan. Maka ada sebuah riwayat mengatakan, al-mar'u mata ala ma 'asha alaih. Seseorang itu akan mati berdasarkan kebiasaan hidupnya. Maka hari ini apa yang menjadi kebiasaan kita? Apakah kita orang yang biasa ke masjid? Maka mati kita pun tak jauh-jauh dari masjid. Apakah mau berangkat masjid? Apakah pulang dari masjid atau dalam masjid? Atau kita adalah orang yang membiasakan diri membaca Quran, mati kita pun tak jauh dari Quran. Mungkin orang akan cerita kita mati ketika kita mau baca Quran. Orang cerita kita mati ketika kita baru selesai baca Quran.
Orang cerita kita mati saat membaca Quran. Ada juga orang mati saat mabuk, ada juga orang mati saat di atas perut pelacurnya, ada juga orang mati saat merampok, banyak juga. Maka paling besar kemungkinan mati kita itu akan berkaitan dengan apa yang kita biasakan dalam hidup kita. Maka biasakan kita beramal soleh, cerita mati kita pun tak akan jauh dari amal soleh kita. Fa innal mudayyi'a li awamirillah muta'arridun lil maut ala ghairil Islam. Karena orang yang membiasakan diri tidak melakukan perintah Allah, maka dia besar kemungkinan akan mati su'ul khatimah, mati bahkan mati tidak dalam keadaan muslim. Maka jangan sampai ada hal sekecil apapun yang itu perintah, yang wajib, yang sunnah sekalipun, jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa tak kita tinggalkan? Agar kita tetap bisa istiqomah. Dengan istiqomah itulah yang besar kemungkinan orang untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Fa inna tarkahu lizalika dalilun ala istihanatihi bihaqqid din. Karena orang yang terbiasa melalaikan perintah Allah, maka itu pertanda dia tak begitu perhatian dengan perintah Allah, atau dalam bahasa lain dia terlalu sepele dengan agama Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falyahziril muslim min zalika ghayatal hazar. Maka jagalah diri kita baik-baik, istiqamah, kokoh diri kita dalam menjalankan perintah Allah, dan hadiri majlis-majlis ta'lim agar kekokohan, keistiqomahan kita tetap terjaga dan mati husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.